Pasar mobil listrik lagi lucu-lucunya nih. Makin hari makin banyak mobil listrik bermunculan. Dari yang premium sampai yang terjangkau. Dari yang awal kemunculannya mungkin harganya miliaran rupiah, sekarang mulai muncul alternatif yang harganya ratusan juta rupiah. Peminatnya pun makin banyak karena emang ya selain desainnya yang makin keren, biaya kepemilikan mobil listrik pun memang relatif lebih hemat dibandingkan mobil pembakaran konvensional. Untuk urusan performa, justru sekarang dengan adanya teknologi mobil listrik, kita seakan-akan membuka sebuah kotak Pandora gitu ya. Performa yang dulu dicapai dengan susah payah oleh mobil-mobil supercar bahkan, sekarang bisa disalip oleh mobil sedan listrik berkapasitas 4 penumpang. Angka-angka akselerasi yang sebelumnya terdengar eksotis, sekarang tiba-tiba jadi biasa aja kedengarannya. Tapi dengan apapun kelebihan yang dimiliki oleh mobil listrik, tahukah kalian kalau ternyata kebanyakan pembeli mobil listrik membelinya bukan karena faktor lingkungan? Emang sih mobil listrik ini kan jadi satu bentuk kendaraan yang tadinya pakai bahan bakar fosil, terus sekarang jadi pakai sumber energinya listrik. Selain itu juga secara emisi mobil listrik jauh lebih baik dari mobil pembakaran konvensional. Jadi secara garis besar dan sekilas, mobil listrik bersifat lebih ramah lingkungan. Tapi ternyata alasan utama orang membelinya justru bukan karena hal tersebut. Pasti ada alasan kenapa mobil listrik banyak menarik minat masyarakat. Ya oke lah, dari segi model atau desain, mereka emang cukup berbeda dari mobil konvensional. Tapi kalau mau dibahas agak lebih detail, sebetulnya ada beberapa poin kelebihan yang dimiliki mobil listrik dibandingkan dengan mobil konvensional. Satu hal yang paling berbeda di mobil listrik dibandingkan mobil konvensional adalah energinya. Mobil listrik jelas sumber energinya berupa elektrik. Mereka nggak perlu isi bahan bakar seperti mobil konvensional. Otomatis untuk pengoperasian harian, mobil listrik nggak perlu pergi ke stasiun bahan bakar. Cukup charge semalaman di garasi rumah, besok pagi sudah siap dipakai untuk sepekan ke depan misalnya. Harga minyak dan bahan bakar melambung tinggi seperti hari ini, nggak perlu khawatir karena mereka sudah nggak butuh lagi. Hype kendaraan listrik juga sedang dimanfaatkan oleh pemerintah. Mereka memberikan keringanan untuk masyarakat yang ingin membeli mobil listrik. Keringanan ini berupa perhitungan pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan pajak mobil konvensional. Hal ini pastinya cukup menarik karena pajak tahunan yang perlu dibayarkan oleh pemiliknya jadi lebih murah. Walaupun rasanya sih orang yang mampu beli mobil listrik hari ini bukan dari golongan orang-orang yang masih pusing dengan tagihan pajak mobil tahunannya. Energi yang disalurkan di mobil listrik langsung dari baterai ke roda masing-masing. Beda dengan mobil konvensional yang energinya perlu diolah dulu di dalam mesinnya. Banyaknya komponen bergerak di dalam mesin pembakaran konvensional membutuhkan perawatan secara berkala. Selain menjaga performanya, juga untuk menjaga jangan sampai merusak keseluruhan sistem mesinnya. Kesederhanaan sistem energi penggerak di mobil listrik membuatnya jadi lebih jarang berkunjung ke bengkel. Ya kecuali kalau ada masalah misalkan dan perlu recall. Tapi untuk yang secara berkala nggak akan serutin mobil konvensional. Dari awal kemunculannya, mobil listrik memang langsung mengadopsi beberapa teknologi canggih. Ini khususnya Tesla ya. Dari awal kemunculannya, Tesla memang nggak hanya membatasi brandingnya sebatas mobil listrik, tapi juga sebagai mobil yang punya kemampuan autonomus atau menyetir sendiri. Ya walaupun begitu, untuk mobil listrik yang non-Tesla, teknologinya sih relatif hampir sama dengan mobil konvensional. Memang sejauh ini masih fitur autonomusnya Tesla aja yang paling menonjol dari kategori mobil listrik. Seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, mobil listrik nggak menggunakan bahan bakar fosil yang polutif untuk menghasilkan energinya. Makanya mobil listrik tidak menghasilkan gas emisi sama sekali dalam penggunaan sehari-hari.
Hal inilah yang dipercaya membuat mobil listrik menjadi mobil yang ramah lingkungan. Tapi, ada tapinya ya. Tapi ini tergantung di mana mobil listrik itu dijual dan dipakai. Kalau di negara maju seperti Eropa, mungkin pantas dibilang mobil ramah lingkungan. Tapi di Indonesia, ini masih bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena listrik yang kita pakai untuk ngecas mobil listrik di rumah, mayoritas masih dihasilkan oleh pembangkit listrik bertenaga fosil. Jadi mungkin ya, walaupun mobil kita nggak isi bahan bakar fosil, tapi kebutuhan bahan bakarnya secara besar, secara keseluruhan itu akan tetap naik buat kebutuhan listrik yang meningkat untuk ngecharge mobil listrik. Jadi kalau mau totalitas ya sekalian aja pasang panel surya di atas rumah biar bisa full ramah lingkungan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apa iya orang-orang di luar sana membeli mobil listrik karena idealisme mereka terhadap kondisi lingkungan? Ini menarik nih. Awalnya saya pikir juga kayak gitu ya, bahwa orang-orang yang beli mobil listrik itu mereka memang punya concern soal kualitas lingkungan. Nah, jadi sebuah survei pernah dilakukan di Amerika Serikat oleh sebuah produsen mobil listrik bernama Polestar. Polestar sendiri itu masih satu keluarga dengan merek mobil asal Swedia, Volvo. Hasil survei yang mereka lakukan menunjukkan bahwa 55% pembeli mobil listrik itu membeli bukan karena alasan terkait lingkungan. Bahkan bukan juga karena performa mobil yang torsinya super instan. Nah, berarti apa alasannya? Mereka beli mobil listrik itu karena teknologinya, karena konektivitasnya, karena infotainment di dalamnya. Basically mereka mencari smartphone atau tablet yang punya 4 roda. Mereka lebih concern untuk menghubungkan apps Spotify mereka ke mobilnya. Entah mungkin untuk dengar podcast mas atau gimana lah ya. Tapi kan mobil konvensional juga bisa. Emang bisa. Makanya saya juga bingung, ngapain mereka repot-repot beli mobil listrik? Toh mobil-mobil konvensional terbaru juga mulai mengintegrasikan infotainment semacam Apple CarPlay dan Android Auto ke dalamnya. Nah, kalau menurut kalian, gimana dengan market mobil listrik di Indonesia? Kira-kira apa ya alasan mereka beli mobil listrik? Coba komen ya. Oke, itulah tadi pembahasan singkat dan sederhana dari saya terkait dengan alasan sebenarnya orang-orang itu membeli mobil listrik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.